Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullah. wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Hajah Nurul Kamilati, MPD, MED, Bapak Ibu peserta Latsar periode 4 angkatan 22, kelompok 1 sampai dengan kelompok 4. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan bersama-sama melanjutkan pembelajaran, yaitu hari ini hari yang kelima, tanggal 1 Agustus 2025. Bapak Ibu semuanya akan memasuki pembelajaran agenda 2. Untuk agenda 2 ini, kebetulan kelas kita, kalau mungkin di jadwal Bapak Ibu ada 2 pengampu, ini kami informasikan perubahan. Nah, untuk agenda 2 sinkronus yang pertama ini nanti bersama Bu Nurul, nih, Bu Nurul kami nanti. Karena beliau membersamai seluruh kelompok yang ada di kelas ini, maka nanti skenarionya sudah kami sampaikan ke Bapak Ibu semuanya, dua kelompok nih. Di nanti kelompok 1 2 sampai 9.30. Kemudian nanti 9.30 sampai 11.15 kelompok 3 dan 4. Nah, begitu nih Bapak Ibu. Untuk itu, untuk mengawali aktivitas pada pagi hari ini secara berurutan, setelah ini nanti akan eh, laporan dan doa, kemudian mendengarkan lagu-lagu, dan nanti eh, setelah itu Bapak Ibu untuk Bu Nurul menyampaikan materi agenda 2. Oke. Monggo, yang laporan dan doa kami persilakan. Terima kasih Bapak Wi atas waktunya. Ya, untuk seluruhnya duduk siap. Gerak. Lapor kami dari peserta Latsar CPNS angkatan ke-22 berjumlah 41 orang siap mengikuti pembelajaran pagi hari ini. Oke, lanjutkan. Siap laksanakan. Mengawali pembelajaran, marilah kita berdoa dengan membaca 1 kali Ummul Kitab, kemudian 1 kali doa sebelum belajar. Bagi yang non-Muslim bisa mengikuti. Alaniya Soliyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Berdoa selesai.
jadi semboyan, layani umat, membangun bangsa. Berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu bergerak dan berkarya, wujudkan negeri yang damai. Kementerian Agama Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat, membangun bangsa. Ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat, membangun bangsa. Berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu bergerak dan berkarya, wujudkan negeri yang damai. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, wujudkan masyarakat taat beragama, wujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, mantapkan kerukunan umat dan antar umat beragama, beramal ma'ruf nahi munkar, jalani kehidupan. Khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, wujudkan masyarakat taat beragama, wujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, mantapkan kerukunan umat dan antar umat beragama, beramal ma'ruf nahi munkar, jalani kehidupan. Khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Indonesia Jaya. Kasihnya. Baik, terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, eh, sekilas kami kenalkan dulu nggih kepada pendamping kita untuk pagi hari ini, Ibu Dr. Hajah Nurul Kamilati, MPD, MED. Beliau salah satu widya iswara ahli utama di Balai Diklat Keagamaan Semarang, pangkat dan golongan ruang 4E. Jadi mungkin dari jabatan dan pangkatnya, mungkin nanti beliau bisa berbagi pengalaman kepada kita, memotivasi kita semuanya, Bapak Ibu, untuk pada prinsipnya Bu Nurul bisa, berarti kita semuanya nanti ke depan juga bisa, nih. Itu yang penting. Kemudian beliau ini zoomnya posisinya dari Rumah, Mas. rumah. Nah, rumah Ya, beliau di Jogja, nih. Jogja. ya. Tapi sehari-hari di Balai Diklat Keagamaan Semarang. Jadi kemarin sore itu perjalanan pulang menuju Jogja karena pagi hari ini posisinya WFA dan harus mendampingi Bapak Ibu semuanya. Itu sekilas Bapak Ibu untuk kurikulum vitae beliau.
nanti bisa dilengkapi langsung oleh Bu Nurul. Ya, Bu Nurul, ini untuk kelompok 3 dan 4 akan di-spill dulu tugasnya atau nanti sekalian? sekalian juga nggak apa-apa ya, Mas. Tapi nanti yang kelompok satu duanya waktunya kurang, Mas. Oke, Atau nanti saya jelaskan aja di nanti, dalam kelas. Ya, oke siap. Tapi ah, pasti nanti akan ada tugas ya? akan. Ya, ya jelas, jelas ya. Oke, oke, Pasti. baik. Oke, baik Bapak Ibu kelompok 3 dan 4 mohon untuk bersabar nggih. Nanti 9.30 akan ada penjelasan terkait dengan tugas. Ya, boleh kalau jenengan mau ke BLC-nya dulu. Mungkin Iya, preset. apa Eh, dibuka aja di sana, Mas? Sudah Oke, coba saya buka ya. Sudah dibuka oke, belum, Mas? oke, Angkatan dua-dua siap. ya. Itu Ini nggih Bapak Ibu yang dua-dua saya cek bisa untuk presensi di BLC lagi. dan mungkin Satu cek-cek Agustus. tugasnya. Nanti saat bertemu dengan Bu Oh, Nurul, Bapak Ibu ya, bisa konfirmasi ya. ketika mungkin tugasnya belum Oh ya, bisa sudah dijalankan betul. sudah ada, Mas. Sudah ada Oke, di hari pertama. Tapi saya di situ yang baru saya buat kok yang kelompok dua ya. Nanti oke, yang lain cepat kok dibuatin. Yang penting peserta sudah tahu tugasnya apa gitu ya. Nanti secara teknis penyelesaiannya bagaimana bagaimananya. Tapi oke, saya kira dari LK itu sudah memberikan petunjuk bagaimana untuk menyelesaikan. Nanti kalau kurang jelas nanti dikonfirm di jam berapa Mas? 9.30 ya Mas ya untuk oke, siap. kelompok 3 4 gitu ya. Ya, oke. Nah, Baik, terima kasih. Monggo Bapak Ibu kelompok 3 dan 4 bisa melanjutkan aktivitas di luar Zoom. Dan untuk kelompok 1 2 untuk fokus di Zoom ini bersama Bu Nurul. Oke. Monggo Bu Nurul. ya baik. Terima kasih Mas Kowi Handiko dan segenap panitia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta, apa kabar Anda di hari yang kelima ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Alhamdulillah. Bu. Oke, alhamdulillah sehat, semangat ya. Ya, tetap semangat. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita tentu senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, Ibu dan Bapak semua dalam keadaan sehat walafiat. Semangat nggih untuk mengakhiri nanti Latsar pada sampai dengan tanggal berapa itu? Bulan Oktober ya, tanggal 9 atau tanggal berapa itu. Dan semua Betul. rangkaiannya Anda diberikan kelancaran, diberikan kemudahan ya. Dan Latsar ini barokah Ibu dan Bapak semua lulus ya akhirnya nanti dapat menjadi PNS yang tentunya kita harapkan adalah profesional dan memiliki integritas. Amin amin ya robbal alamin. Baik, kita buka pertemuan kita dengan membaca basmalah bagi yang beragama Islam yang tidak dimohonkan untuk menyesuaikan. Bismillahirrohmanirrohim. Para peserta, Anda sekarang sudah memasuki agenda 2. Sebelumnya adalah agenda 1 ya. Jadi di Latsar ini agenda harus disampaikan secara berurutan karena telah didesain sedemikian rupa ya. Materi-materi tersebut satu dengan yang lain itu tidak bisa dibolak-balik ya. Karena apa? Untuk materi di agenda 1 itu judulnya apa Bapak Ibu? Judulnya apa? Materi di agenda 1. SPBN. Ya. Apa itu SPBN, Bapak Ibu? Sikap Ya. perilaku bela Perilaku negara. bela Nah, negara. sikap perilaku bela negara. Nah, sikap perilaku bela negara itu di sana Anda kemarin belajar tentang apa aja? Wawasan kebangsaan, Ya, wawasan kebangsaan, terus nilai-nilai bela negara, nilai-nilai bela negara, terus yang Analisis isu kontemporer. analisis isu kontemporer yang mendudukkan Anda sebagai bagian dari masyarakat dunia ya, masyarakat global, namun tidak melupakan bahwa Anda ini adalah bangsa Indonesia sehingga tidak boleh melupakan identitas, tapi Anda juga diharapkan dan harus itu ya sebagai CPNS yang nanti akan menjadi PNS, Anda harus mengetahui permasalahan global dan kita dapat diharapkan menjadi problem solver, bukan menjadi trouble maker. Ya, kita memberikan kontribusi ya, memberikan bermanfaatan kepada seluruh umat
tidak hanya internal dalam negeri, tidak hanya dalam konteks di instansi ibu dan bapak, tapi masyarakat, bangsa, dan bahkan dunia. Harapannya adalah demikian kita mewujudkan masyarakat dunia yang aman, ya kan, yang damai, dan yang sejahtera. Oke. Baik, Ibu dan Bapak yang kami hormati, itu adalah agenda satu. Ya. Selanjutnya, di agenda dua yang akan kita pelajari ini, judulnya apa sih materi kita ini? Materi kita apa sih? Apa tuh? Berorientasi pelayanan akuntabel. Iya, berorientasi pelayanan akuntabel itu adalah sub apa ya, judul materi yang diberikan pada hari yang pertama ini. Tapi sebenarnya ya Ibu dan Bapak, materi kita itu satu dengan yang lain pada eh, apa dalam kesatuan yang disebut dengan apa Pak Ibu? Nilai. Coba dilihat sebelum ada tulisan berorientasi itu ada Nilai dasar PNS. ah, Nilai dasar nilai-nilai dasar ASN. PNS atau nilai dasar ASN yang diformulakan akronimnya disebut apa Bapak Ibu? Berakhlak, Bu. Berakhlak. Berakhlak itu apa? Akuntabel, kompeten, Ber 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 berbulu. berorientasi pelayanan, Terus Akuntabel, betul, bagus. harmonis, kompeten, Harmonis, loyal, loyal, tertib, kolaboratif, kolaboratif, A dulu, A-nya belum. adaptif, A yang kedua ya. Terus yang terakhir K yang kedua ko kolaboratif. kolaboratif. Coba siapa yang mau menyampaikan secara urut? Nanti saya pin ini. Ini Bu Rahma ya. Oke. Bersedia? Ya, bersedia, Bu. Tadi karena Anda tadi kayak ada suara, ada ini keluar cahaya dari profil Anda gitu. Terus ini oke. Maaf. Baik, untuk nilai-nilai dasar PNS itu diakronimkan menjadi berakhlak. Yang pertama, Mm-mm. berorientasi pelayanan. Kemudian yang berikutnya, Bagus. akuntabel, kompeten, harmonis, Ya. loyal, adaptif, dan kolaboratif. Alhamdulillah. Terima kasih nggih Ibu Rahma. Yang lain saya yakin juga sudah hafal, nggih. Nah, sebelum kita masuk pada materi kita ya, kita ingin mengkaitkan tadi ya agenda satu, 2. Nah, berikutnya besok di agenda 3. Apa yang akan Anda pelajari? Agenda 3. Bapak Ibu? Part ASN. K. Pakai huruf K. K apa tadi? Kedudukan dan peran Iya, PNS dalam NKRI. kedudukan dan peran ASN. Di sana Anda akan belajar apa, Bapak Ibu? Pengkategorian fungsi dan tugas Anda. Yes. Apa, Bapak Ibu? Apa? Yang pertama adalah ya mungkin karena Anda, tapi kemarin di MOOC kan sudah dipelajari nggih, secara garis besar di sana Anda akan belajar tentang M, apa? Manajemen ASN. Yang kedua adalah tentang Smart ASN. Smart ASN ya. Nanti di manajemen ASN itu mulai dari awal perekrutan, kemudian pengembangan kompetensi ya. Di sana juga sampai dengan pemberian reward, punishment, kedisiplinan itu Anda akan ada di manajemen ASN. Lalu di Smart ASN Anda akan apa? Apa Bapak Ibu? Kemarin waktu di MOOC ya. Inovasi Ya. layanan. Ya, Anda akan memberikan inovasi layanan dengan menggunakan berbagai teknologi ya, teknologi yang nanti diterapkan di dalam layanan publik ya, di dalam pelancaran pelaksanaan tugas Ibu dan Bapak, juga sebagai bagian masyarakat yang tidak melupakan lingkungan ya, Anda juga nanti akan ini memberikan kontribusi kepada dan penyelesaian masalah yang terkait dengan lingkungan dan sosial. Nah, itu kurang lebih seperti itu Bapak Ibu, agenda satu, 2, dan 3. Nah, masih ada lagi setelah Anda dibekali dengan pengetahuan-pengetahuan, pemahaman, dan juga praktik yang tidak langsung, ya, Ibu dan Bapak nanti akan masuk pada agenda berikutnya, yaitu agenda apa Pak Ibu namanya? Habituasi. Agenda habituasi. Tidak sekedar Anda membiasakan apa yang sudah Anda rancang, jadi itu
apa namanya runtutannya nanti ada rancangan aktualisasi, nanti Anda akan menyusun bersama coach ya. Jadi kami yang sekarang fasilitator besok akan menjelma menjadi coach Bapak Ibu. Menjadi coach kalau pasti tugaskan di tempat Anda atau di tempat lain nanti pada pada agenda 4 itu diawali dengan merancang dan sekaligus juga Anda konsultasi, ada proses di sana ya. Anda juga konsultasi dengan yang apa memahami tugas Anda atau langsung membimbing Anda di tempat tugas Anda, yaitu kita sebut dengan mentor. Coaching, mentoring dilaksanakan dalam kegiatan yang namanya Agenda 4 yang nama umumnya adalah habituasi. Ya, nama umumnya habituasi karena di habituasi tidak sekedar Anda membiasakan, tapi juga ada namanya aktualisasi. Anda menerapkan rancangan apa ya, rancangan kegiatan yang di situ Anda mengimplementasikan, merancang implementasi nilai-nilai dasar ASN berakhlak di tempat tugas sesuai dengan isu yang Anda pilih pada agenda 1. Kemarin Anda di agenda 1 sudah menetapkan isu belum Bapak Ibu? Sudah, Bu. Sudah, Sudah, Bu. dan itu bisa berkembang, bisa nanti Anda apa ya, bisa jadi ada ya perubahan-perubahan itu sangat diizinkan, oke? Yang penting isu-isu itu disetujui oleh eh, apa coach mentor Bapak Ibu, oke? Dan proses Anda nanti mulai pada hari yang ke-11 itu ya di habituasi. Baik, Ibu dan Bapak, itu secara garis besar ya kegiatan kita selama Latsar. Oke, tentu dengan desain yang baik ini dan sudah dilakukan apa ya praktik oleh angkatan-angkatan sebelumnya, oleh seluruh instansi ya yang berada di negara Republik Indonesia dan mereka melakukan desain ini. Insya Allah desain ini sudah teruji ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan dapat komitmen dan mengikuti alur ini dengan sebaik-baiknya. Gitu nggih Bapak Ibu? Ya. Selanjutnya, selanjutnya izinkan kami untuk share bahan tayang ya Bapak Ibu. Ini Bu Nurul tadi langsung menyampaikan rangkaian-rangkaian itu karena mengingat Bapak Ibu kita jam 9.30 ya, jam 9.30 itu kita harus menyelesaikan. Oke? Dan seluruhnya mudah-mudahan dapat tercapai sesuai dengan harapan kita. Oke? Kita memiliki pemahaman yang sama ya. Dan di sini sekali lagi kami sampaikan kami hanyalah fasilitator ya yang menyampaikan ya sesuai dengan amanat yang diberikan oleh instansi kami yang menugaskan kami. Oke, ini Bapak Ibu, agenda kita tuh seperti ini. Anda optimis kan kita bisa selesai sampai dengan penutup? Kita baru akan masuk pada satu nih, 1/6. Oke, mudah-mudahan lancar. Yang pertama tadi kita sudah membuka pertemuan kita. Ini perkenalan habis ini Bapak Ibu. Kenapa perlu perkenalan? Karena saya baru pertama kali bertemu dengan Ibu dan Bapak. Oke, nanti perkenalannya bergantian. Yang teknisnya adalah yang memperkenalkan diri sudah selesai kan? Setelahnya nanti menyebutkan nama temannya, gitu nggih? Menyebutkan nama temannya untuk dipersilahkan memperkenalkan diri pula. Oke. Lalu nanti setelah selesai perkenalan, ya, kita akan mereview pengalaman Bapak Ibu di MOOC ya terkait dengan khusus pada materi agenda 2. Untuk pemaparan keterkaitan antara agenda ya ini sudah tadi kita lakukan, alhamdulillah. Lalu pendalaman materi dan yang berikutnya adalah penguatan sosialisasi tugas dan kita tutup nanti pada pukul 9.30. Oke? Ada yang ditanyakan tentang skenario kita ini Bapak Ibu? Sudah sepakat semua? Sepakat, Bu. Alhamdulillah, terima kasih. Nah, selanjutnya adalah perkenalan nih Bapak Ibu. Tadi Mas Kobi betul yang disampaikan oleh Mas Kobi ya tentang diri saya. Ini, tapi di sini ada yang berbeda sedikit. Ada foto anak-anak ya, foto anak saya dan suami. Oke. Nah, ini Pak Ibu.
Tuh, nah saya ada 4. Oke. Oh ya, ini saya sudah punya mantu sebenarnya, tapi ini belum punya foto bareng ya. Nanti saya cek lagi di ketika manten itu. Coba bisa saya pasang suatu saat, nggih. Insya Allah. Nih, saya 4. Silahkan nanti panggil ya Ibu Nurul lah ya, Ibu Nurul. Nah, ini saya tuh lahirnya di Pontianak Bapak Ibu. Jadi bisa jadilah ya ada hal yang nggak pas ya untuk ukuran Jawa saya mohon dimaafkan ya. Tapi saya eh, ya beginilah gitu loh, begini apa adanya bicaranya ya seperti seperti ini begitu ya. Mudah-mudahan maksud hati yang ada saya itu terekspresikan ya, jadi tidak terjadi kesalahpahaman ya. Oke, jabatan Widya Suara Ahli Utama. Oke, ini ya. Widya Suara Ahli Utama itu ya Anda kan masing-masing adalah pejabat tuh ini sekarang. Artinya sejak awal Anda sudah memiliki jabatan yang langsung itu tertera di SK Anda di SK CPNS. Anda sangat berbahagia sekali. Dulu, zaman dulu itu pegawai saja namanya. Kecuali guru ya. Guru, dosen itu sudah jelas jabatannya. Tapi yang lain itu tidak ada Bapak Ibu. Nah sekarang Anda dengan kejelasan ini berarti Anda sudah dapat mengatur ya, mengatur ritme bagaimana saya seharusnya untuk dapat meraih eh, perjenjang dan ini harus harus sabar Bapak Ibu perjenjang 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 kalau yang lalu kita menggunakan angka kredit ya pengumpulan kenaikan jenjang itu ditentukan dengan pencapaian angka kredit dan bahkan naik satu jenjang jabatan itu boleh 1 tahun itu apa kurang dari 2 tahun itu boleh boleh naik tapi sekarang itu ditentukan oleh pencapaian nilai Anda sesuai dengan penilaian sasaran kinerja pegawai atau SKP EKIN itu. Nah, sekarang bagaimana Anda mengatur strategi supaya cepat naik kan gitu. Caranya bagaimana? Anda mau tidak mau, suka atau tidak suka, pilihan yang harus dapat Anda lakukan, yang mudah-mudahan ini terpenuhi ya atas ridho dari Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, adalah Anda bekerja dengan sebaik-baiknya. Bekerja dengan sebaik-baiknya, menunjukkan sikap loyal kepada pimpinan sehingga Anda tidak pernah mendapatkan SKP cukup tapi minimal baik. Minimal baik itu bagaimana? 100% dari total, ini hitungannya tahunan, 100% dari total yang dibutuhkan per tahun bagi jabatan sesuai dengan jenjang Anda yaitu ahli pertama. Ahli pertama itu berapa? 12,5. Anda rajin 12,5 12,5 per tahun. Per tahun. Berapa kali untuk naik ke jenjang sana? Kalau dibutuhkan 100 atau 150 gitu aja. 150 dibagi 12,5 berarti Anda harus selama 8 tahun atau 9 tahun Anda itu minimal baik. Kok lama Bu untuk naik satu jenjang? Kalau Anda masih lagi merasa itu lama, maka tiada pilihan lain SKP Anda, ya regulasi yang sekarang itu ya, SKP Anda harus sangat baik sehingga Anda akan mendapatkan 12,5 ditambah 50%-nya atau 150% dari 12,5. Berapa Bapak Ibu? 12,5 tambah 6,75. 19,25 itu Anda peroleh dan nanti insya Allah akan kurang dari 9 tahun. Oke, 8 atau 7 tahun gitu Bapak Ibu. Itu silahkan bersabar Bapak Ibu, bersabar, bersabar. Tidak ada apa-apa yang simsalabim gitu. Sabar dan yang penting berkinerja baik menjadi ASN yang memiliki sikap yang baik, berintegritas ya dan juga profesional. Oke, masih muda silahkan ya perkuat, teguhkan itu dan Anda komitmen, Anda selalu beristiqomah. Oke. Mm. Oke, baik. Saya Bidik Suara di BDK Semarang sejak tahun 2006, pelantikan 13 Desember. Oke. Sebelumnya saya adalah guru di banyak madrasah. Pernah di MAN 1 Surakarta, di MTSN 2 Surakarta, pernah di MTSN Model Kebumen, pernah di MTSN Prambanan ya Bapak Ibu nggih. Sebelumnya saya honorer di banyak tempat nggih. Nah, juga ya menjadi dosen luar biasa di STAIN Solo pernah ya. Banyak Bapak Ibu. Oke. Saya bertempat tinggal di Maguwoharjo, Sleman. Ini nomor HP saya. Saya kira cukup Bapak Ibu perkenalannya. Cukup nggih? Ada yang ingin ditanyakan? Iya, Iya, Bu. tidak ada. Ya, baik Bapak Ibu, sebelum kita berkenalan, ya, kita ikuti komitmen kita Bapak Ibu, aturan kita. Ya, Anda adalah telah
bersengaja kan ikut latsar itu dan memang ini adalah jadwalnya sehingga upayakan cari tempat yang aman dan kondusif ya. Aman dan kondusif itu. Suara-suara yang ketika Anda nanti ingin berbicara Anda buka mic-nya dan ada suara masuk itu mohon agar dihindari ya, dihindari. Karena ini adalah kelas ya. Interaksi yang baik itu adalah apabila ya hanya mereka orang-orang atau pihak-pihak yang terlibat saja di dalam kelas yang apa terdengar suaranya ya. Kecuali ya nanti terpaksa nih saya nanti mungkin hampir jam 11 gitu ya karena rumah saya dekat masjid ada suara-suara gitu. Tapi nanti saya akan mungkin cari tempat kalau masih ada lagi terdengar nanti untuk yang berikutnya ya untuk kelompok 34 saya mungkin nggak tahu nanti apa laptop saya tutup dengan bantal atau bagaimana. Oke. Pokoknya intinya demikian nih saya ingin menyampaikan. Silakan Anda berupaya sekuat yang Anda bisa. Oke. Zoom sudah secara rapi disampaikan oleh panitia ya. Penamaannya, rename-nya, profil Anda, nomor angkatan. Saya minta nanti ada nomor underscore. Anda belum punya, no, Anda sudah punya sub kelompok belum? Kalau nomor kelompok kan sudah ada ya, satu dua gitu. Tapi kita mengingat untuk tugas-tugas kelompok itu ya sesuai dengan persyaratan yang disampaikan oleh LAN. Setiap kelompok penyelesaian tugas itu anggotanya 3 sampai 5. Sehingga nanti sangat dimungkinkan ya 10 orang per kelompok itu menjadi 2 kelompok. Ini ringan dibandingkan 3. Beberapa instansi itu dibagi 3. Kita 2 ya Mas Koli ya. Underscore nama. Ya nama perlu pakai asal instansi nggak ya? Panjangan nggak maksudnya? Ah, ya karena pertama ya kasih asal instansi lah ya. Asal instansi. Lalu open kamera menggunakan background. Lalu izin meninggalkan Zoom jika ada keperluan mendesak. Oke? Izin. Tapi pakai chat. Nanti saya tidak akan jawab, saya hanya bilang, gitu aja nganggur. Dan saya tahu di situ Anda sedang meninggalkan Zoom. Oke, baik Bapak Ibu yang kami hormati, silahkan kita berkenalan terlebih dahulu. Oke, kenalkan nama Anda, cukup nama, tempat kerja dan jabatan. Yang memperkenalkan silahkan mempersilahkan teman yang disebut untuk memperkenalkan diri. Demikian Bapak Ibu, silahkan G. Ya, perkenalan. Oke. Ini urut absen ya, Bu? Tidak juga. Ini suka-suka aja dah. Oke. Silahkan. Pak Abdul Ghafur kelompok anu ya. Iya, Nomor saya A. Pak Bapak. Ya, Ah, boleh, ah, boleh. absen. A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Ghafir. Ah, Oh, gokil. untuk instansinya di Kementerian Agama Kabupaten Temanggung, untuk jabatannya penghulu ahli pertama. Terima kasih. Ya, ya, silahkan. Terima kasih. Silakan Mas Adib. Baik, terima kasih. Nama saya Atif Falahuddin, penghulu ahli pertama di KUA Kecamatan Tirtomoyo, Wonogiri. Oh, mana kiri. Ya, saya Silakan pernah kepada ke Mas sana. Adinda Yuwana. Izin menyampaikan, perkenalkan nama saya Dinda Yuwana Masih. Nugraha Hidayatullah Ardiantoro, Satuan Kerja atau Instansi Tempat Kerja Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri, KUA Kecamatan Girimarto sebagai penghulu alih pertama. Terima kasih. Terima Monggo kasih. setelahnya Mbak Aisyah. Mbak Aisyah mana? Mbak Aisyah. Mana ya? Oh, oke. Suaranya belum terdengar ya? Kenapa ya? Izin Ibu sudah Ya, terdengar ya. dengar. Jadi nama saya Aisyah Aulia Unisa, penyuluh agama ahli pertama di KUA Kecamatan Pekalongan Timur, Ibu. Terima Oke. kasih. Selanjutnya Mas Alfit. Baik, terima kasih Ibu. Nama saya Alvin Nur Sahab Rizal. Saya dari instansi UIN Raden Mas Said Surakarta. Oh, iya. Baik, selanjutnya Mas Jabatannya Ang. apa, Mas? Jabatannya dosen asisten ahli. Oke, siap. Oke. Baik, Mas Angga Pradana, silakan. Baik, Angga, mana?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana sih? Oke. Perkenalkan, nama saya Angga Pradana. Saya dari Satuan Kerja Mandua Gerobokan untuk jabatan yaitu guru ahli pertama. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selanjutnya, Mas Angga, Monggo siapa? untuk Mbak Ani. Baik, terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ani Lailatus Sarifah, saya sebagai guru ahli pertama PPKN. Saya berasal dari MTS Negeri 2 Sleman, Oh, Kemenak ya, Sleman. ya. Makasih, Bu Ani. Berikutnya, siapa, Bu Ani? Monggo Mbak Aprilian. Ya, siapa Bu? Bu Ani? Aprilian Pasca. Kenalkan, nama saya Aprilian Pasca Agunanda. Saya guru ahli pertama, guru seni musik di MTS Negeri 1 Cilacap. Ya, lanjutnya. Mas Arfianto. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Arfianto. Saya sebagai penghulu alih pertama untuk tempat tugas di KUA Kutoarjo, Kementerian Agama Purworejo. Terima kasih. Selanjutnya untuk Mas Dimas. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Adi Asmara. Saya dari UIN Salatiga, Jabatan Dosen Asisten Ahli. Baik, terima kasih. Selanjutnya, persilakan untuk Mas Bayu Adi Nugroho. Mas Bayu. Ini. Silahkan. Silakan, Mas Bayu. Oh ya, maaf tadi tidak kedengaran namanya. Tidak apa-apa. Ini Perkenalkan, nama saya Bayu Aji Nugroho. Saya dari instansi KUA Kecamatan Jepara. Jabatannya menjadi penghulu ahli pertama. Untuk selanjutnya silakan Ibu Rahma. Ya, mohon izin perkenalkan, saya Rahma Purnamasari. Saya sebagai dosen asisten ahli di FKUIN Wali Songo. Ya, untuk selanjutnya, silakan Pak Vicky. Baik, terima kasih. Mohon izin perkenalkan diri. Nama saya Vicky Aziz, sebagai guru ahli pertama, guru Al-Quran Hadis, Satuan Kerja di Min 3 Demak. Untuk selanjutnya, Mas Hoi. Oke, terima kasih. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Gozi Zikirobani. Saya satuan kerjanya di Man 1 Rembang sebagai guru TIK ahli pertama. Terima kasih. Semoga Mas Hasim Asyari. Terima kasih. Nama saya Hasim Asyari. Untuk formasinya penghulu ahli pertama di Satuan Kerja Kecamatan Tegal Barat. Oke, makasih, Pak Hasim. Selanjutnya Bapak Hidayatullah. Bapak Hidayatullah. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan saya Hidayatullah. Untuk satuan kerja saya di KUA Kecamatan Patimuan, Kabupaten Cilacap sebagai penghulu ahli pertama. Terima kasih. Selanjutnya Mbak Hidayatun Murtafiah. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Hidayatul Murtafiah, tempat kerja KUA Kapanewon Girimulyo, Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo, jabatan penyuluh agama Islam ahli pertama. Terima kasih. Selanjutnya, silakan Ibu Istihatul Jannah. Perkenalkan, nama saya Istiatul Jana, saya guru ahli pertama PPKN, satuan kerjanya di MTS Negeri 4 Tegal. Terima kasih, Bu Istihatul. Selanjutnya, sudah berapa ini? 1, 2, 3. 15, 16, 17, 18. Masih ada 2. Siapa? Langsung aja ya Bu ya.
nggak disebutkan nggak apa-apa Kok ya Bu. nggak dipersilakan? Ini ada unsurannya loh Eh, untuk ya. mengingat ini konsentrasi nggak nih teman-teman Anda ini? Mungkin Ya, kelupaan Bu. ya silakan nanti yang satu lagi siapa yang belum? Oke. Terima kasih atas Nanti waktunya. Anda ya yang Perkenalkan, anu. nama saya Hanifuddin, panggilannya Hanif, Mm-mm. untuk bekerja di KUA Kecamatan Purwokerto Barat sebagai penyuluh agama ahli pertama, penyuluh agama Islam. Untuk Ya, selanjutnya ya Mas siapa? Handi, Pak Handi. Itu dia. Mana Ya, Pak Handi? terima kasih saya. Mana? Oh iya, Handi tadi. Jadi Bu, Oke, ya. eh, nama saya Aulia Adi Handita, biasa dipanggil Handi. Saya Handi. saya bertugas di MAN 1 Banyumas dengan jabatan guru bahasa Arab. Hmm. Berarti sama Handiko ya, Bu ya. Iya, Handika. Mirip kita. Ya, nanti Mas Kowi kita panggil Handi juga bisa. Oke, sudah? Selanjutnya sudah Bu. Siapa lagi? Sudah ya, Selanjutnya Alhamdulillah. Oke, terima kasih ya ini tadi. Ya, sebenarnya fokus nih sebenarnya. Tadi ketika Ibu Istihatul mau nyebutin Anda loh Pak Hanif, Anda yang agak ingin cepat perkenalan gitu ya. Oke, baik. Alhamdulillah semua sudah saling memperkenalkan diri. Ya, ini adalah apa ya? Anda dalam satu kelompok ini terus bersama-sama gitu loh. Terus bersama-sama dalam minimal satu. Ini ada dua kelompok ya, berarti ya ada dua kelompok. Oke, nanti kita seterusnya itu ya bisa jadi nanti dalam kelas besar atau di dalam kelompok ya, per kelompok bisa juga per dua kelompok seperti ini. Oke. Ya, baik Ibu dan Bapak yang kami hormati, selanjutnya kita akan masuk pada agenda kita yang berikutnya. Apa itu? Tadi sudah disampaikan, oh ya, kita untuk hanya penegasan ya, karena Anda ini kan sudah masuk di agenda yang kedua ya. Agenda yang kedua, Anda yang lalu sudah di agenda satu. Sebelumnya Anda sudah di MOOC. Apa sih MOOC itu Bapak Ibu? Apa Bapak Ibu? MOOC. Masih open online course Bu dari Iya, BPK. Minsip. Iya. Dan ketika itu benar-benar open ya Bapak Ibu ya. Benar-benar apa terbuka gitu nggak open. Terus masif juga ya, banyak orang yang ikut kan, banyak barengannya tuh Bapak Ibu. Nah, ketika open dan juga itu semuanya adalah online. Anda online menggunakan Learning Management System atau LMS apa Bapak Ibu ketika di asinkronus? Kolabjar. Ya, Belajar Kolabjar. Kolab, PLC. ya, Kolabjar atau BLC ketika di Wajar PL. asinkronus. Ya, miliknya LAN ya, Lembaga Administrasi Negara. G. Ketika itu Anda banyak kan memperoleh apa namanya pengetahuan, Anda memperoleh attitude ya dan juga keterampilan-keterampilan yang itu sudah didesain sedemikian rupa, nggih. Ada eh, ada benchmarking di sana, Anda menonton atau menyaksikan, mencermati video gitu kan, banyak sekali sumber-sumber yang itu dapat apa Anda gunakan untuk dalam rangka lebih memahami sesuai dengan materi gitu. Nah, nanti kita akan khusus saja apa yang Anda pelajari ketika di asing, tapi khusus di agenda agenda 2. Nanti selanjutnya ini Bapak Ibu, ini saya kasih warna kuning. Anda benar ikutnya tanggal 16 sampai 26 Juni atau setelahnya Bapak Ibu? Atau setelahnya? Intinya kurang lebih ya sebelum Anda berada pada kelas e-learning ini ya yang 21 hari, Anda adalah mengikuti MOC asinkronus 48 JP. Nah, di sini tadi sudah kami jelaskan ya, setelah Anda 21 hari, nggih, sampai dengan Anda ikut seminar lah ya, ada seminar rancangan aktualisasi, lalu Anda nanti akan terjun ke instansi masing-masing, dan selesai dari sana Anda akan datang ke BDK Semarang ya, mudah-mudahan ini. Ada yang sebelumnya sudah pernah ke BDK Semarang? Belum pernah? Ya, Belum Ibu.
BDK Semarang itu Sharing dulu. satu-satunya, BDK Semarang itu satu-satunya ya lembaga pelatihan Kementerian Agama di wilayah Provinsi Jawa Tengah dan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Ya. BDK Semarang nih Bapak Ibu yang kami informasikan telah meraih predikat WBK, ya, WBK, wilayah bebas dari korupsi. Oke. Dan ini waktu Anda sampai 9 Oktober, Anda LMS-nya Bapak Ibu semua sudah masuk guys, semua sudah masuk di blj.bdksemarang.net. Nah, di sini nanti ya antara lain ya di sana ada sumber materi juga Anda mengerjakan tes nanti pada saatnya evaluasi. Nah, yang C ini Bapak Ibu mengumpulkan dan mengunggah tugas. Mengumpulkan dan mengunggah tugas sesuai dengan instruksi Bapak Ibu. Ya, dan sesuai juga pada tempatnya. Ya, itu tugas-tugas Anda setiap hari ya kecuali hari yang keempat itu tidak ada tugas. Hari satu, hari kelima, enam, tujuh ya ada tugas individu dan tugas kelompok. Hari keempat, maaf, hari yang kedelapan tidak ada. Hari yang kesembilan nanti ada satu tugas individu. Oke. Oke, baik Bapak Ibu. Selanjutnya adalah apa ini Bapak Ibu? Nah, ini saya akan mengirimkan link Bapak Ibu di chat. Apa yang Anda peroleh ketika MOC, Anda tulis awalnya, Anda tulis dulu nama Anda. Tidak usah nama lengkap, tapi nama panggilan gitu, nggih. Nama serta titik dua, baru Anda tulis apa yang Anda peroleh ketika MOC, tapi pada khusus materi agenda 2. Ya, oke, baik. Saya akan kirim ke chat. Oke, oke, tidak mau anu. Oke, chatnya lari-lari Bapak Ibu. Oke, silahkan. Klik ya. Oke. Jangan lupa mengawalinya dengan nulis namanya sendiri. Oke. Oke. Ya, saya start interaction. Oke, siap. Silahkan Mbak Ibu. Mohon maaf untuk linknya sudah dikirim di Sudah. obrolan. Di chat Bapak Ibu. Di chat. Sudah ada kan? Belum ada, Bu. Belum ada. Belum ada. Belum. Ya. Lah, Belum ada lah, link. lah itu. Oh, Sudah ada. ini sudah ada. Izin, Bu, belum masuk. Sudah ada di Oh, grup. private ini. Ya, Kok di private-nya private. ke Bu Rahman ini kenapa saya? Nah, itu. Jangan-jangan ada sesuatu itu. Lah Bu Rahman, Masya Allah. Mohon izin saya Sudah, kopikan sudah, dulu. sudah Bu. Sudah ada keluar kan? Sampun. Oke, Bu Nurul di umum sudah. Bu siapa nih yang ngopi juga? Oke, udah Bu. Sudah ya. Terima kasih. Kenapa ke Bu Rahma? Hmm. Oh, Ya mungkin tadi Allah. apa ya? Ini Mungkin saya di pin tadi, Bu. sudah saya keluarkan kan di pinnya. Mungkin ya ketika ngepin saya klik chat gitu ya. Ya, jadilah begini gitu ya. Hmm. Oke. Jadi pengalaman. Ketika saya ingin ngepin, saya ngeklik chat gitu loh. Terus begini jadinya. Oke, makasih. Ada dua yang mereview. Eh, Begini maksudnya. Misalkan Khozi titik dua apa yang diperoleh gitu Bapak Ibu. Ya Bu, tadi mau di enter nggak bisa. Jadi maaf ya kirim Bu. Mohon maaf. Oke, baik, tidak apa-apa.
Ya, silakan. Saya buang aja yang itu ya, yang enggak, yang kosong itu. Anda bisa ngulang lagi dengan uh, Dinda. Angkatan 22. Ya, dengan Bapak Adinda. Oke. 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 Sudah 3 orang. Ya, silakan Bapak Ibu, kita tidak lama-lama ini. Ini gunanya hanya untuk nanti akan saya jelaskan. Gunanya apa sih, Bu Nurul ini pertanyaan-tanya begini? Yuk, kita 3 menit maksimal. 3 menit. Sekarang laptop saya 848. Ya, ya Bapak Ibu. 11 orang. Ya, sambil menunggu Anda, G, 1 menit lagi. Yang paling besar tulisannya ASN. Ya, saya berharapnya yang paling besar itu ya ASN ya. Saya harapkan juga. Eh, Ya, masih 8 orang lagi. Saya kira tinggal kirim ini. 17 kurang 3. Ya, oke. Kurang 2. Ya, oke. Oh, 16. Oh, kurang 7. Kurang 3. Kurang 3. 10 detik lagi. Oh, belum. Oke. Ya, oke. Baik, Bapak Ibu. Nah, 20 orang. Kita stop. Set. Sekarang kita cek. Kita cek dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Anda luar biasa. Untuk MOC khususnya agenda 2 yang paling besar tulisannya itu adalah ASN dan berakhlak. Yang saya lihat ini adalah berakhlak. Berarti Anda tidak mengalami disorientasi. Oke. Berakhlaknya yang paling besar. Luar biasa. Oke. Saya sangat bangga ini.
Nah, masing-masing ya kita lihat lagi berakhlak itu apa, Pak Paska, Pak Hanif. Tapi ini belum tentu Pak Hanif juga ya yang jawab ini ya. Tadi saya minta nulis nama tapi nggak nulis nama ya udah tidak apa-apa. Ya ini ASN yang fokus pada sepertinya. Oke ini penjabarannya nilai orientasi ASN berakhlak. Ya, oke 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 semua semua oke 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 berakhlak semua berakhlak berakhlak banyak yang nulis berakhlak dan ASN sehingga yang paling besar ya itu tulisannya nih untuk nih tipe ya berakhlak B-nya besar, E-nya kecil, R-nya kecil, akhlaknya besar. Ya. Karena masing-masing yang besar itu adalah singkatan gitu ya, ada kepanjangannya. Ya. Oke. Ya, alhamdulillah, 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 luar biasa. Oke, ini nanti akan kami himpun. Oke, oke, oke. Baik, 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 baik. Alhamdulillah. Terima kasih. Mari kita rayakan ini dengan memberikan reaction, Bapak Ibu. Di sebelah kanannya chat, di sebelah kirinya share, itu ada reaction. Anda tinggal pilih mau send with effect atau reaction, ya. Saya mau kirim jempol untuk Anda. Silakan. Kita rayakan, ya. Semuanya merayakan. Yo, berbahagialah dengan pencapaian Anda. Wow. Oke, semuanya ya. Oke, Pak Bayu. Ayo, Pak Bayu. Hmm. Oke, baik Bapak Ibu. Selanjutnya adalah, eh, ya, saya bingung juga tahu nih. Anda gimana ya untuk pemahaman materi nilai-nilai apa berakhlak ini seperti apa gitu kan. Anda kerjakan lagi nih. Ada 10 soal ya. Saya kirim di chat. Hmm, ya, waktunya karena ada berapa soal? 10 soal ya. Coba ini di Oh, kok masih soal itu? Oke. Maaf, kok ini? Oke. Maaf, maaf Bapak Ibu. Bentar ya. Oke. 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 Ini angkatan berapa Pak Ibu? 22 ya. Angkatan 22. Kelompok satu. Oke. Buka dulu. Oke. Ini. Oke. Silakan Bapak Ibu. Ini semua atau tidak ini? Semuanya bisa melihat chat saya? Bisa, Ya, Bu. bisa ya. Ya, silakan Bapak Ibu. Anda cukup memilih aja secara cepat. Waktunya sampai dengan pukul 9. Ya,
Oke. Ada yang sudah selesai belum ya? Wow, ini angkatan 22 sudah 10 orang. Banyak sekali. Cepat sekali. Waktunya padahal masih 2 menit. Masih 2 menit. Luar biasa. Ya, 1 menit. Ya. Oke, kita cek hasilnya. Oh ya, Alhamdulillah. Rata-ratanya 9,67. Terbanyak nilainya. 10 orang mencapai nilai 10. Nilai mutlak maksimal. Ada 12 sekarang. Yang nilai 9 juga bagus itu. Bagus. Bagus ini. Oke. Tinggal 2 orang nih. Tinggal 2 orang. Sepertinya saya tidak perlu banyak menjelaskan teori-teori nih. Praktek. Oke. Ya, sudah pukul 9. Oke. Masih satu. Masih satu orang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nilai, nilai 8 juga not too bad. Bagus. Ya. Yang jelek itu ya kalau tidak ngerjakan sama yang nilainya itu di bawah 7 gitu ya. Alhamdulillah luar biasa. Kita cek eh, ini yang memilih. Nah, bahwa orientasi pelayanan, berorientasi pelayanan yang namanya itu apa sesuai dengan yang diharapkan, itu tidak hanya kita pada eh, speed yang tinggi, yang cepat, tapi juga ada hal yang lain, yaitu selain selain cepat apa Bapak Ibu, memuaskan, murah. Jadi ini bukan satu-satunya ukuran, ya, sehingga ini bukan pilihan jawaban. Untuk berikutnya, untuk akuntabel semuanya sepakat menjawab. Jadi saya tidak usah membahas, ya. Tugas yang bertanggung jawab, cermat, disiplin, berintegritas tinggi. Untuk loyalitas mutlak ini terkait dengan kata kunci yaitu nasionalisme, oke? Sehingga inilah yang Anda pilih top, dipilih oleh 20 peserta. Kemudian nilai kompeten apa itu? Semua mutlak menjawab, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Oke. Indikator perilaku harmonis. Untuk yang dipilih ini, nah, kita bahas saja kenapa ini bukan menjadi jawaban, karena ini adalah pengecoh yang baik. Selalu Anda itu di antara Anda terjebak untuk memilih jawaban ini. Karena hubungan baik itu tidak hanya dengan atasan dan rekan kerja, tapi juga kepada bawahan. Oke. Lalu mengapa nilai adaptif itu penting bagi seorang PNS di era sekarang? Adalah ini ada yang menjawab supaya bisa bekerja di berbagai instansi pemerintah. Satu aja setia loyal kepada tempat sekarang Anda bekerja, oke? Di instansi pemerintah yaitu di Kementerian Agama. Berikutnya perwujudan kolaboratif, oke? Ya, memberikan kesempatan untuk berbagai pihak untuk berkontribusi. Tidak, ini adalah era kolaboratif ya. Justru yang diharapkan adalah saling bekerja sama, saling menyumbang kompetensi bagi keberhasilan suatu tugas bersama. Okay? Akronim berakhlak itu tujuannya adalah
SIP sebagai panduan, sebagai syarat kenaikan pangkat dan jabatan, eh, tidaklah itu, tapi kinerja Anda dan perilaku, oke? Syarat kenaikan jabatan. Berikutnya, dalam menghadapi tantangan pelayanan publik yang semakin kompleks, nilai berakhlak berfungsi, tiada keraguan Anda semua menjawab sebagai fondasi budaya kerja ASN yang profesional dan berintegritas. Apa dampak positif utama dari penerapan nilai berakhlak secara konsisten? Yaitu semua sepakat Bapak Ibu, terciptanya birokrasi yang lebih profesional, berintegritas, dan melayani. Karena Anda ASN fungsinya ada 3 Bapak Ibu. Salah satunya adalah sebagai pelayan masyarakat. Fungsi yang lain adalah sebagai pelaksana tugas publik, dan yang ketiga adalah perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Oke, Oke, baik Bapak Ibu, luar biasa. Kita patut merayakan lagi Bapak Ibu, berikan reaction. Saya rayakan dengan seperti ulang tahun ini. Oke, Oke. Baik. Ya, rayakan semua, rayakan, rayakan. Semuanya kasih yang reaction, kasih yang G. Boleh kasih reaction, boleh kasih apa namanya send with effect. Baik, Bapak Ibu, agenda kita berikutnya adalah akan sosialisasi, Bapak Ibu, penyampaian tugas. Tugas Anda, ya, Bapak Ibu, seperti ini. Nah, oke, ini hari Jumat. Tugas Anda tadi sudah kami sampaikan di BLC-nya, sudah Anda tinggal send, ya, tinggal kirim ke sana. Tugasnya seperti apa? Nah, kita cek satu per satu, ya. Tugas LK agenda 2 hari pertama. Pertama adalah tugas individu. Tugas individu. Tugasnya seperti apa? Ini kita cek. Oke. Tugas individu itu semua individu mengirim. Tugas kelompok, apakah hanya kelompoknya? Ya, semua individu yang mengirim. Semua itu Anda kirim di BLC. Tugasnya seperti ini Bapak Ibu, Anda membuat learning journal, ya. Tidak dalam bentuk tulisan, tapi suara MP3. Ingat ya, itu MP3, tidak boleh pakai ACC, nanti nggak bisa dibuka Bapak Ibu. MP3 semua, ya. Maksimal 3 menit, Anda cerita pengalaman saat MOOC. Tapi ketika Anda menerima materi agenda 2 ya, pengalaman menerima materi agenda 2. Ketika MOOC, meliputi apa? Misal, perasaan Anda, manfaat MOOC, dah. Kemudian Anda belajarnya itu menggunakan apa? Ya, ada PDF, video micro learning apa, dan Anda singgung juga MOOC itu substansinya apa yang Anda peroleh ketika itu. Lalu ada sinkronus. Sinkronus itu yang bertemu dengan saya ini, bertemu dengan saya ini, dan juga sedikit Anda singgung tentunya dengan keterbatasan waktu 3 menit ini, Anda adalah menyampaikan eh, penugasan, tugasnya apa, ini apa gitu. Baik tugas individu maupun tugas kelompok. Dan yang pertemuan dengan saya ini meliputi substansi, prosesnya seperti apa, dan refleksi sikap. Ingat Bapak Ibu, dikirimkan dalam bentuk suara maksimal 3 menit. Lebih dari 3 menit akan ada pengurangan nilai. Diunggahnya di warna kuning ini, di lmsblc.bisdk.semarang.net, paling lambat hari ini pukul 23.59. Oke. Selanjutnya, Bapak Ibu, ada tugas kelompok. Nah, ini menguji soliditas Anda. Untuk kelompok, ya Bapak Ibu, untuk kelompok ini, setiap kelompok 1 dan kelompok 2 masing-masing ada 2 kelompok. Kelompok 2A dan kelompok 2B. Silahkan Anda bagi saja sesuai dengan urutan di absen, nggih. Semua punya kan? Daftar urutnya itu. Nomor 1 sampai 5 itu kelompok A. 6 sampai 10 kelompok B. Nanti 11 sampai 15 kelompok 2A. Yang berikutnya kelompok 2B. Sepakat Bapak Ibu seperti itu penamaan pembagian kelompoknya? Sepakat. Sepakat ya?
Sepakat loh ya, sepakat karena sepakat sebentar. Karena sepakat berapa menit lagi? 9 menit ya. Oke. Nah, ini ada dua kan? Mulai Pak Gofir, Abdul Gofir sampai Pak Alvin itu wah ini biar saya gini kan nanti biar pasti seperti ini. Terus yang bawah Pak Aulia sampai Pak Oji. Oke. Oke, terus yang bawahnya Pak Hasim sampai Pak Hani itu kelompok 2B. Oke, dah. Tugasnya apa? Anda membuat video maksimal 5 menit. Video ini Anda unggah di YouTube unpublic ya, tidak publik settingannya. Nah, video itu memuat apa? Anda pilih aja sepakati satu tokoh saja per kelompok, satu tokoh yang mengaktualisasikan nilai-nilai berakhlak. Setiap kelompok harus berperan sehingga pada slide pertama itu ada daftar nama anggota kelompok dan setiap anggota kelompok memberikan ulasan. Ada ulasan tentang nilai berakhlak sang tokoh yang Anda pilih, ya. Heeh. Dan selain itu, di video itu silahkan, ini kreasi Anda tapi terkait dengan konten, yaitu Anda tuliskan nilai ASN berakhlak. Jadi sesuai dengan picture itu, gambar yang sedang ada. Jika itu Anda tulisan itu adalah sesuai dengan apa yang ada di situ. Meskipun Anda juga ada narasi kan, ada narasi tapi ada tertulis gitu. Sehingga itu sangat memperjelas. Kriteria penilaian adalah substansi, kedua kerjasama dan kekompakan kelompok. Yang berikutnya adalah estetika video. Ya, video maksimal 5 menit. Cukup, Bapak Ibu, penjelasan ini. Sekaligus, karena kita nanti bertemunya pada sinkronus hari yang keempat, sehingga saya harus menjelaskan sampai dengan tugas hari yang ketiga. Ini belum belum selesai nih saya menjelaskan. Selanjutnya tugas hari yang kedua, ya. Hari kedua itu hari Senin ya, hari Senin. Betul ya, hari Senin ya, hari kedua. Ya, nanti kita lihat jadwalnya lagi. Hari Senin itu hari kedua terus Senin atau hari Sabtu ya. Nanti saya cek lagi. Oke. Ini tugas individu hari yang kedua. Sama, diunggah di LMS, sama Anda membuat learning journal, yaitu pengalaman pembelajaran asinkronus. Di asinkronus ini kan, kita kan tidak Zoom nih, tidak sinkronus seperti ini. Tidak ketemu secara real time. Apa yang Anda sampaikan ketika di asinkronus ini adalah substansi materi yang Anda pelajari. Yang kedua, proses penyelesaian tugas individu dan tugas kelompok Anda jelaskan nilai-nilai ASN berakhlak apa yang Anda terapkan ketika penyelesaian tugas tersebut. Ya, nilai ASN apa yang Anda terapkan. Oke, maksimal videonya, maksimal rekaman suaranya MP3 juga, yaitu 3 menit. Dikirimkan sama di lmsblc.bdksemarang.net, maksimal pada hari yang kedua. Oke, itu tugas individunya. Hari kedua Anda itu adalah hari Senin ya, sesuai dengan jadwal hari Senin. Hari Sabtu tidak dihitung hari. Tidak dihitung hari. Selanjutnya, tugas agenda 2 ya, tugas kelompok agenda 2 hari yang kedua. Nah, ini ada tugas Anda ya menyusun laporan benchmarking. Silahkan pilih salah satu objek yang Anda pandang di sana. Instansi tersebut menerapkan nilai-nilai ASN berakhlak.
ya pilih aja salah satu. Di dalam laporan itu ya berisi profil lokus objek ya. Di situ objeknya apa gitu, G. Kemudian ya kalau ada sejarah-sejarah, kemudian visi dan misi, tusinya apa, dan nilai-nilai organisasi. Lalu di bawahnya nilai berakhlak yang diterapkan oleh instansi tersebut. Nah, lalu yang bagian ketiga adalah hikmah pembelajaran atau kesimpulan yang diperoleh dari hasil benchmarking dan tentu sebagai sebuah karya yang dapat dipertanggungjawabkan karena Anda melakukan pengumpulan data kan secara online, Anda tampilkan sumber atau referensi. Boleh tentunya alamat online atau dokumen-dokumen lain, oke? Nah, Bapak Ibu bisa komunikasi lewat WA, video call, dan juga mencermati apa dokumen yang organisasi tersebut unggah di secara online ya. Ingat dibuat dalam PDF ya, filenya PDF. A4 Arial 11 spasinya 1,5 dikumpulkan pada hari kedua terakhir selalu pukul 23.59. Paling banyak 3 lembar. Nah, selanjutnya adalah tugas hari yang ketiga, Bapak Ibu. Tugas individu Anda. Tugas individunya adalah Anda membuat matrik, Bapak Ibu. Nih, matrik. Matrik apa? Keterkaitan, ya, pemaknaan nilai-nilai ASN berakhlak dengan tahapan. Ya, dengan tahapan. Ini ada contoh, tapi nanti kalau ketika sudah Anda Anda akan unggah itu menjadi milik Anda hapus aja contoh ini dan Anda rename ya masing-masing tugas ini yang diawali ya semua tugas Bapak Ibu diawali dengan nomor kelompok nomor kelompok yang sudah sesuai 2A 2B 1A 1B, nomor kelompok underscore nama Anda underscore tugas apa. Untuk tugas individu hari yang ketiga ini menjadi nomor kelompok underscore nama underscore tugas individu H3. Ya, namanya begitu. Tugas individu H3. Oke. Tinggal satu, Bapak Ibu, yaitu tugas kelompok. Tugas kelompok hari yang ketiga. Apa itu? Tugas kelompok hari yang ketiga. Nah, ini tugas yang sangat menyenangkan sebagai Gen Z Anda, yaitu membuat media informasi berbentuk infografis diunggah tetap di LMS kita terakhir pada hari yang ketiga yaitu hari Selasa ya, hari Selasa. Ini penekanannya pada substansi, isi, ilustrasi dan warna yang menarik. Oke, demikian Bapak Ibu, tugas-tugas Anda sudah kami sampaikan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Oke. Yang tugas kelompok itu berarti dikumpulkan hari ini ya, Bu? Tugas kelompok yang video. membuat video terakhir hari ini. Bu, izin bertanya Bu, untuk tugas agenda 2 individu itu, institusi yang dipilih itu tempat kita bekerja atau hubungannya dengan benchmarking tadi Bu? Iya, itu tugas benchmarking hari yang kedua. Silahkan pilih satu. Anda sepakati di dalam kelompok. Anda sebagai gambaran ya, yang lalu ada yang milih PT Telkom, pilih Gojek, pilih PT KAI, pemadam kebakaran, Damkar Surabaya, Damkar Jakarta. Ini Yakult, macam-macam Bapak Ibu, macam-macam. Silakan Anda kita. Apalagi yang individu sama Bu. Yang metrik gitu Bu. Yang mana Pak Dimas? Yang metrik, yang membuat metrik berakhlak itu juga institusinya bebas. Oh, untuk matrik berakhlak itu sesuai dengan tempat tinggal Anda, sesuai dengan instansi Anda bekerja. Itu lanjutan dari tugas agenda 1.
Jadi Satu. jadi isunya adalah isu yang terpilih setelah Anda analisis melalui APKL dan USG itu. Yang lalu itu loh. Itu kan Anda yang lalu di agenda satu kan sudah menyusun kegiatannya tuh Pak Ibu. Tahapan juga kan? Nah, kegiatan dan tahapan itu adalah kegiatan tahapan yang sudah Anda rumuskan ketika itu. Oke? Atau boleh diperbaharui lagi, tidak masalah sebagai persiapan ketika nanti Anda coaching ya, coaching rancangan aktualisasi. Gitu Pak Dimas? Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi yang lain? Ini saya sekaligus melayangkan ini Bapak Ibu tempatnya Anda mengunggah ini hari ini di sini. Nanti akan saya buatkan untuk kelompok 1, 3, dan 4 ya. Oke, oke ini Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ini tak tutup dulu biar enggak menu-menui. Enggak membuat Anda. Oke. Baik, ada pertanyaan Bapak Ibu? Cukup? Cukup ya. Baik. Untuk linknya nanti cukup Anda paste pada tempat yang disediakan karena kami sudah kami tidak menerima file apa ya dalam bentuk file. Ya, settingan kami adalah link ya, dipaste saja pada tempat itu. Ada tempatnya. Oke, baik Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita sudah melampaui pukul 9.30 ya Mas Kowi, sudah selesai harusnya nih. 9.30 ya Mas, bukan Iya, 9.15 ya? 9.15 nggih. Oke, baik Bapak Ibu. Masih ada lagi yang ingin disampaikan? Cukup Bapak Ibu? Permisi Bu, mau menanyakan Ya, untuk Pak Asim gimana? nama aspal itu dari hari pertama sampai hari ketiga tetap dengan nama yang sama, kelompok 2B misal, atau nama terus tugas individu dan kelompok itu Bu. Oh Untuk iya, aspal. itu ya bagus pertanyaannya. Untuk penamaan adalah sesuai dengan nama tugasnya. Jadi yang pertama adalah nama saya tulis dulu di chat ya. Nah, saya tulis di chat yaitu nama kelompok, nama Anda, nama tugas. Contoh, Pak Asim kelompok berapa? Pak Hasim. Kelompok 2B Bu. Nah, 2B misalkan ya. Hasim Ashari atau tugas yang individu berarti tugas individu H H1 gitu. Oke. Itu guys contohnya. Nanti yang berikutnya tuh ya lihat lagi tugas kelompok H1, tugas individu H2, tugas kelompok H2 dan seterusnya. Oke? Baik Bu, Cukup terima Bapak kasih. Ibu? Ya, baik. Terima kasih. Mari kita tutup pertemuan kita. Bagi yang beragama Islam, dipersilahkan untuk membaca hamdalah yang tidak menyesuaikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih. Ya, untuk selanjutnya waktu kami kembalikan ke Bapak Kowi Handiko. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nurul. Terima kasih, Nggih, sama-sama. terima kasih. Nggih. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Bu Nurul. Ya. Bapak Ibu kelompok 1-2 boleh diakhiri recordnya dan boleh meninggalkan ruangan ini, ruangan Zoom untuk berikutnya akan disusul kelompok 3 dan 4. Nggih. Nggih, Baik. matur suwun, Pak. Nggih. Terima Pak izin ya. Nggih. Izin. Nggih. Bu Nurul silakan.